Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang menghadap Allah? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita membuka diri terhadap kehadiran Tuhan dalam pewartaan sabdanya yang mengajak kita untuk terus-menerus membaharui hidup kita, bagaimana dan apa yang kita cari dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita usahakan karena anugerah Allah itu sifatnya cuma-cuma. Kita ini sejenak kita siapkan hati kita, seraya membawa doa dan permohonan kita untuk mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik dan Kuasa, siapa datang menghadapmu dengan sederhana, takkan dikecewakan. Engkau selalu mendengarkan bila kami sebut namamu. Kami mohon perkenankanlah kami menyerupai Yesus yang sudi merendahkan diri untuk dapat menjunjung kami. Ia sudi menjadi cermin teladan dan jalan kehidupan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Dalam hidup kita selalu saja ada pilihan. Mulai bangun tidur itu sudah merupakan pilihan. Mau bangun sekarang, atau ngolek dulu, atau rebahan dulu. Lalu mau mengenakan pakaian setelah mandi, pilih baju yang mana. Ya. Tapi saya yakin tidak ada yang bingung memilih mau sisir ke kanan atau ke kiri, karena itu bentuk sisir itu sudah permanen sepertinya. Dan sampai hal-hal yang sifatnya berat. Misalnya mau memilih siapa yang mau diajak menikah, memilih memutuskan tarekat mana untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, bekerja di kebun anggur, dan butuh pertimbangan. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan terkait dengan itu, pilihan. Melalui bacaan Injil, Yesus menunjukkan pilihan itu. Mana yang dipilih dalam hidup kita? Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Situasi pada saat itu adalah Yesus mengkritisi betapa orang berlomba-lomba memiliki kecenderungan untuk mendapatkan kehormatan. Maka simbolnya adalah duduk di depan. Kehormatan itu sepertinya diperjuangkan dan harus didapatkan. Dari bacaan ini saya mencoba merenungkan bahwa kehormatan itu bukan sebuah prestasi yang harus dikejar sedemikian rupa sehingga apapun caranya. Tapi kehormatan itu adalah anugerah, pemberian, dan didapatkan mengalir karena buah pekerjaan. Minggu-minggu ini sepertinya di Kabupaten Sleman atau di beberapa kabupaten juga gencar mensosialisasikan diri atau kelompoknya untuk dipilih sebagai Bupati Sleman. Nah, jabatan itu gurih, maka dikejar. Nah, Yesus tidak membidik itu. Mungkin jabatan itu baik, tapi seringkali ketika sudah masuk sistem, susah untuk mewujudkan apa yang dulu didengung-dengungkan sebelum pemilu atau selama masa kampanye. Nah, nilai perendahan diri itulah yang Tuhan maui dari dalam diri kita. Supaya menjadi orang Kristiani adalah mencoba untuk merendahkan diri dalam pelayanan-pelayanan kita, dan dengan demikian mengalirlah anugerah kehormatan itu. Dan ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, di paroki, di stasi. Biasanya orang yang sregep, temandang gawe, duduknya biasanya justru di belakang, dalam arti tidak tampil di muka umum, publik, tidak memberikan sambutan dan seterusnya, tapi bekerja. Dan orang-orang yang di balik layar ini seringkali justru
sungguh terhormat karena pekerjaannya terlihat tetapi orangnya tidak terlihat. Sebaliknya, lebih cenderung orangnya terlihat tetapi justru pekerjaan seringkali tidak terlihat hasilnya. Paulus dalam penjara mengalami pergumulan. Menulis surat dan meneguhkan untuk umat di Filipi. Mengalami pilihan. Mau mati dengan Kristus karena mati dengan Kristus adalah keuntungan, atau kembali kepada jemaat yang dengannya dia bisa melayani, mengosongkan diri, merendahkan diri dalam pelayanan itu. Dan Paulus memilih kembali kepada umat. Kendati pun dia bisa memilih mati bersama Kristus. Maka saudari dan terkasih, dua bacaan hari ini kita diajak untuk merenungkan mana yang kita pilih dalam hidup kita untuk mendapatkan kehormatan itu. Paulus begitu dihormati karena dia merendahkan diri, bahkan berkali-kali dipenjara, disiksa, dan mati menjadi martir. Dia tidak mempertahankan hidupnya. Apakah kita masih mencari kehormatan? Mencari tempat duduk di depan? Kalau di gereja Kalasan beberapa hari ini susah untuk duduk di depan, susah untuk duduk di belakang karena sudah sistem tiket untuk masuk ke gereja. Yang datang awal dia adalah yang akan duduk di depan, tidak bisa dihindari. Nah, mana yang kita cari? Kehormatan seperti apa yang harus kita perjuangkan? Itu adalah anugerah, itu adalah rahmat atas perendahan diri kita terhadap perutusan, terhadap karya kita dalam pekerjaan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan persembahan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati suatu keuntungan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Putramu telah sudi merendahkan diri agar dapat menjunjung mengangkat kami. Kami mohon, berilah kami rohnya, dan semoga cinta kasih-Nya meresap benar dalam hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu besok pagi jam 8, perayaan Ekaristi mingguan. Dan ini sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita diutus. Amin. Dadah. Dadah.